Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, anak-anak peserta Pondok Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Kediri yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat, walaupun dalam dunia maya. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan di sini bisa bermanfaat, bisa membawa berkah, dan akhirnya bisa membawa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang amalan sunnah pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan Ramadan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan akan melipat gandakan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Di sini Ibu akan membahas amalan-amalan yang pada bulan Ramadan disunahkan dan harus banyak kita lakukan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Ibu yakin bahwa semua siswa SMA Negeri 1 Kediri yang beragama Islam pasti sudah melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa kita sebut dengan qiyamul lail, yang hanya ada pada bulan Ramadan, kita laksanakan setelah sholat isya. Yang dilaksanakan ada yang pelaksanaannya 20 rakaat, ada juga yang 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir, biasanya sebanyak 3 rakaat. Adapun hikmah dari sholat tarawih ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita kehilangan salah satu saja malam di bulan Ramadan tanpa sholat tarawih, itu rasanya eman sekali. Nah, untuk keutamaan sholat tarawih ini setiap malamnya berbeda. Misalnya pada malam pertama, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya orang tentang keutamaan sholat tarawih di malam Ramadan. Lalu beliau menjawab, seorang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini ibarat keluar dosa-dosanya, ibaratkan ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi pada malam pertama bulan Ramadan, kalau kita melaksanakan sholat tarawih, ini diibaratkan kita terbebas dari dosa, sebagaimana kita masih baru lahir. Kemudian pada malam yang kedua, dosa ibu dan bapak kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga malam yang berikutnya, malam yang ketiga, kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah,
Selain pengampunan dosa-dosa, kita juga diberikan pahala yang banyak, pahala yang besar. Bahkan kalau kita melaksanakan di bulan yang lain, mungkin tidak sebanyak yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Jadi misalkan pada malam yang kelima itu kalau kita beribadah, kita sholat raweh, ibaratkan kita beribadah di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan juga di Masjid Madinah. Walaupun kita mungkin belum pernah ya, tetapi pada bulan suci Ramadan, kalau kita beribadah sholat raweh, seakan-akan pahalanya sama kalau kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Subhanallah. Selain itu, banyak sekali hikmah keutamaan sholat raweh. Misalnya, kita diberikan pahala sebanyak para syuhada, para sholihin berjuang. Bahkan ada beberapa yang malam yang keberapa itu kalau kita beribadah sholat raweh, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian juga kita diberikan tempat di surga Firdaus nantinya, insya Allah, amin. Dan juga kita ada yang di antara malam-malam yang keberapa itu kita dikarunia oleh kebajikan dunia dan akhirat. Di samping itu, kita juga bisa dicatat amal kita, kemudian kita bisa dibangunkan mahligai yang terbuat dari cahaya di surga nanti. Kemudian juga kita ibaratkan beribadah sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beribadah. Betapa tingginya nilai dari ibadah kita, terutama sholat raweh di malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam, mulai malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam ke-30 itu banyak sekali kebajikan dan masing-masingnya itu berbeda. Bahkan yang malam ke-30, malam yang pada waktu itu kita dijanjikan oleh Allah bahwa kita akan diberi kesempatan untuk makan buah-buahan yang ada di surga. Kemudian mandi di telaga Salsabil, kemudian juga di telaga Kausar ya. Betapa nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Dan kalau misalnya kita membayangkan, mungkin yang jelas menambahkan motivasi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat raweh dengan penuh keikhlasan. Nah, ini yang mungkin sedikit sulit ya. Ikhlas itu sulit, tapi kalau kita tidak belajar ikhlas, ya kita nggak akan bisa ikhlas. Itu untuk yang sholat raweh ya. Banyak sekali, bisa kalian browsing juga, baca di buku bagaimana keutamaan dari sholat raweh di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau misalnya kita meninggalkannya, rasanya eman sekali. Jadi dengan motivasi-motivasi semacam itu, kita bisa meningkatkan ibadah kita. Yang jelas, kita mulai menata hati kita agar kita bisa ikhlas menjalankan
ibadah sholat tarawih. Jadi memang godaannya agak banyak, terutama kalau malam-malam terakhir itu, malam-malam 20 ke atas, kita sudah, angan-angan kita, pikiran kita sudah ke baju lebaran, kue-kue, sehingga kadang-kadang kita melewatkan malam 20 ke atas itu. Sebenarnya itu malah lebih malam-malam yang utama, di mana kemungkinan malam Lailatul Qadar bisa ada di antara itu. Nah, untuk menjaga itu sebenarnya kita harus mulai menata hati agar mendapatkan semua keutamaan di malam bulan Ramadan melalui sholat tarawih. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah kalau di bulan-bulan biasa ya mungkin kita tetap dapat pahala. Cuma kalau di bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Dan Allah juga menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang sedekah dengan ikhlas itu diumpamakan orang yang menanam sebuah biji, di mana sebuah biji itu akan menjadi 7 bulir, di mana satu bulirnya bernilai 100. Itu kalau satu biji bernilai berarti kan 7 kali 100 ya, jadi 700 itu satu. Belum lagi kalau nanti dikalikan berapa kita menanam atau kita bersedekah. Jadi ini jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ini Ibu bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi begitu ya, kalau kita sedekah terutama di bulan suci Ramadan dengan ikhlas. Nah ini ikhlas tanpa ada tendensi apa hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang jelas janji Allah di dalam Al-Quran sudah jelas. Namun ya terus akhirnya kita nggak usah menghitung-hitung, aku sedekah 1.000 berarti nanti dipeng ini dipeng ini jadi kalau 1 jadi 700 berarti kalau 100.000 jadi berapa. Nah kita nggak usah menghitung-hitung seperti itu ya, ada gambaran aja, namun semuanya itu harus kita ikhlas ya, dan semuanya tetap akan dijanjikan oleh Allah itu pasti ya. Kita tidak perlu ragu karena sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Nah ini saya yakin siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri pasti sudah banyak yang melakukan ini. Bahkan mungkin ini malam ke berapa hari ke berapa ya, 17 18 ini mungkin sudah ada yang khatam ya.
tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan betul-betul dilipat gandakan pahalanya. Satu huruf aja itu dilipat gandakan antara 10 sampai 70 kebaikan. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ada 30 juz, kemudian 114 surat, terus 6.666 ayat. Kalau dihitung hurufnya dikalikan antara 10 sampai 70, loh kenapa nggak sama? Kan kualitas membaca Al-Quran dari setiap orang muslim tidak sama. Ada yang masih belajar, ada yang sudah tajwid, makharijul hurufnya sudah benar. Nah, itu semuanya Allah yang menilai. Yang penting juga niatnya. Jadi untuk tadarus Al-Quran kita bisa mentarget. Ya, kadang-kadang kalau ibadah itu kita targetkan, kita akan lebih termotivasi ya. Misalnya begini, wah dalam 1 bulan saya harus minimal 1 kali khatam, sehingga nanti kalau membaca Al-Quran sehari minimal 1 juz, sehingga nanti bisa khatam 1 bulan 1 kali minimal. Nah, kalau misalkan ada kita lebih banyak waktu, lebih banyak kita luangkan waktu untuk tadarus Al-Quran, ya insya Allah lebih baik, lebih banyak kita bisa menghatamkan lebih dari 1 kali. Apalagi kalau kita tadarus di masjid atau mungkin di musola, atau kita tadarus bersama-sama dengan teman atau mungkin dengan keluarga kita. Nah, itu akan terasa lebih ringan, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan kita sudah bisa menghatamkan beberapa kali dalam 1 bulan itu. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kemudian yang keempat, tentang bimbingan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang sekarang menjadi pedoman kita umat Islam dalam menjalani kehidupan. Ya, di dalam Al-Quran, yang sebenarnya arti Al-Quran itu sendiri adalah bacaan ya. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat sumber dari segala sumber bagi umat Islam. Untuk nama-nama lain Al-Quran ini ada yang menyebutkan Adzikr yang artinya peringatan, kemudian Al-Furqan yang artinya pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Ada juga kalam ilahi, yaitu firman Allah. Terus Al-Huda yang artinya petunjuk, atau ada juga yang menyebutkan Al-Quran itu adalah Al-Kitab atau sebagai kitab suci. Kemudian kandungan yang ada di dalam Al-Quran ini sudah lengkap ya, super lengkap. Jadi mulai dari akidah, keimanan, Qul huwallahu ahad. Nah, itu salah satunya ya, keimanan bahwa Allah itu Esa. Jadi akidah itu memang betul-betul ditanamkan di dalam Al-Quran, mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya, kesempurnaan Allah, kemudian malaikat dan tugas-tugasnya, kitab-kitab Allah, kemudian Rasulullah, Rasul-Rasulullah, kemudian adanya hari kiamat, takdir, kemudian adanya kehidupan setelah kita mati nanti. Sehingga kalau yang namanya kita ada setelah mati ada kehidupan, berarti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di dunia. Kemudian tentang kandungan Al-Quran, yaitu tentang ibadah dan muamalah. Jadi ibadah itu adalah hablum minallah,
mulai dari sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Kemudian muamalah, hablum minan nas. Hablum minan nas. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah ini ya seperti kondisi sekarang, kita berbangsa, banyak suku, berbeda-beda agama. Namun kita di sini di dalam Al-Quran pun sudah diatur ya, harus saling mengenal. Saling mengenal itu bisa kita artikan juga saling menolong, saling menghargai. Dan di situ juga dijelaskan bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah hamba yang paling takwa. Jadi bukan yang paling kaya atau yang paling pinter atau yang paling cantik, tidak, tapi yang paling takwa. Sehingga bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita sehingga nanti diharapkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk amalan yang lain yaitu sholat duha. Nah, saya yakin juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri hampir semuanya, ya mudah-mudahan semuanya rajin melaksanakan sholat duha. Dengan mengerjakan sholat duha banyak sekali faedahnya ya. Ini mengharapkan kita mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, ditoto rezeki kita, mendapatkan rezeki yang berkah fitini wa dunya wal akhirah. Jadi sholat duha itu bagaimana? Apa itu sholat duha? Saya yakin banyak yang sudah tahu. Sholat yang dikerjakan pada pagi hari ya. Jadi kira-kira matahari 7 hasta. Kalau di daerah kita ya kira-kira jam 6:30 lah mulainya, atau kadang-kadang jam 6 sudah bisa. Cuma yaitu yang rata-rata 6:30 sampai nanti menjelang sholat duhur. Untuk sholat duha ini sunnah ya, dikerjakan minimal 2 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan sampai 8 rakaat, ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Nah ini kalau kita istiqomahkan ya minimal 2 rakaat lah. Kalau mungkin pas kita ada di sekolah minimal kita sholat 2 rakaat. Kalau bisa ya ditambah. Saya yakin kalian sudah bisa. Bagaimana niatnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian untuk surat yang dibaca, ini yang pertama jelas ya Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kemudian setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama ini disunahkan Asy-Syamsu. Kemudian yang kedua surat Ad-Duha. Cuma kalau memang kita belum hafal, terserah kita mau baca surat apa boleh. Lanjut ya, jadi banyak sekali kisah kalau seorang muslim itu sregep ya atau continue istiqomah dalam sholat duha, insya Allah masa depannya itu tidak akan kekurangan. Jadi tidak harus kaya, tidak, tapi orang itu kalau sudah merasa cukup, insya Allah tenang hidupnya. Jadi istilah Jawanya itu enggak gerusa-gerusu. Oke, saya lanjutkan. Amalan berikutnya adalah mengharapkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita berlomba-lomba ya. Jadi semua umat Islam itu berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar? Yang jelas di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena ini malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lama. Kalau dibagi 12 ada berapa? 83 lebih ya. Jadi 83 tahun. Nah, itu satu malam. Nilainya lebih baik dari 83 tahun lebih ya. Subhanallah. Kalau memang kita bisa menemui malam Lailatul Qadar, insya Allah semuanya dilipat gandakan pahala yang kita lakukan. Jadi kalau kita sedekah di malam Lailatul Qadar, padahal misalkan sedekah 1000 aja, nah itu sudah dilipat gandakan. Apalagi kalau 2000, apalagi 10.000, apalagi 100.000, bahkan lebih dari itu. Namun bagaimana kita mengejar malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang juga sulit. Nah, pas waktunya kita nggak sedekah, waktunya kita nggak sholat mungkin. Nah, di situ pas malam Lailatul Qadar kan eman. Nah, terus caranya bagaimana? Ya, kita setiap malam, setiap harinya kita lakukan hal-hal yang baik. Kita kita tadarus, sholat duha, sedekah setiap hari, walaupun mungkin sedikit-sedikit, tapi setiap hari continue istiqomah. Nah, pasti nanti di antara satu itu pasti kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Jadi jangan terlewatkan di bulan suci Ramadan ini. Eman sekali kalau kita tidak beribadah semaksimal mungkin. Ya, jadi pada bulan suci Ramadan ini marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita. Yang jelas semuanya itu akan dinilai oleh Allah kalau kita ikhlas. Ikhlas hati kita itu kita tata ya. Sulit sekali ikhlas. Kadang-kadang kita misalkan tadarus, kadang di benak kita sempat wis aku tadarus ben dilem biar dipuji oleh si A misalnya. Nah, itu sudah nggak jadi ibadah, ya dapatnya ya dipuji itu. Wis aku tak sedekah sing akeh. Soalnya nek calon mertua misalnya. Nah, itu dapatnya ya dilem sama mertua. Nah, itu sudah pahalanya insya Allah ya nggak ada. Jadi kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala. Kalau misalnya kalian berangkat ke sekolah misalnya, atau mungkin berangkat kemanapun, kita niat yang baik. Karena apa yang jelas, innamal a'malu binniyah likulli imri'in ma nawa.
Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ini berdasarkan niat kita. Kita mengerjakan hal-hal baik, tapi kalau niat kita itu ada mungkin ria atau mungkin kita punya niat yang buruk, walaupun sebenarnya kelihatannya kita mengerjakan baik, tapi itu tidak dinilai sebagai kebaikan karena niat kita salah. Sebaliknya, kalau kita misalkan kelihatannya hanya biasa-biasa saja, misalnya kita istirahat, tapi kita istirahatnya di masjid. Nah, itu kita niatkan apa? Iktikaf. Itu sudah lain. Kalau kita hanya niat istirahat saja. Kalau kita niatkan iktikaf, di situ ada nilai ibadahnya. Ya, jadi marilah kita pada bulan Ramadan ini kita sama-sama perbaiki niat, kita sama-sama jaga hati, kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita hindari maksiat. Nah, ini yang biasanya sulit untuk menghindari maksiat itu apa? Kalau cewek-cewek, ibu-ibu itu yang sulit adalah menghindari ghibah, ngerasani. Itu dosa gede tapi ora krosone penak calek ngrasani wis karo iwak pitike penak ngrasani. Tapi sebenarnya itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali kalau kita memohon maaf pada orang yang kita ghibah tadi. Ya, mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang maksiat. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah, kita bisa meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja apa yang saya berikan materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.